Heran saya, nggak perlu kayak gitu, betul nggak sih Alia? Iya. Kalaupun dia cari koin, biarkan dia hidup itu. Ngapain kita ngiri? Lu ngasih koin dia ke dia aja kagak. Bukan ngirinya di situ sih, ngapain iri juga. Ngapain ya. juga ngegibal, kayak maksudnya kok bisa keluar dari omongannya begitu gitu loh. Kok bisa itu loh cari muka sama. So memangnya siapa sih di sini nggak cari muka? Halo. Benar. Oh my God, you munafik gitu loh. Jangan kayak gitu teman-teman Kristen. Jangan seperti itu. Anda menduduk orang tapi 3 jari ke tangan kita. Kamu gak cari muka? Kamu gak senang dikenal orang? Hah? Kamu gak suka koin? Gue udah kesini kok, ayo koin. Gue suka koin. Tapi yang ngasih koin ke gue belum banyak masalahnya. Kenapa kita nuduh orang seperti itu? What for? Untuk apa gitu loh. Kalau diri kita sendiri melakukannya gitu loh. Itu gak menunjukkan sikap anak Tuhan yang baik. Saya kecewa dengan respon teman-teman Kristen. Kok bisa kita ngomong itu yang jadi batu sandungan buat mereka betul, itu. Kok bisa kita ngomong begitu tentang orang lain? Kalian kenal Superboy aja kagak, Cong. Betul nggak? Nggak perlu kayak gitu. Ya pokoknya Tuhan tahulah semua yang ada dalam hati kita ya. Kenapa kita begini, kenapa kita melakukan ini. Maksud saya begini loh, segala tindakan itu harus dilakukan dengan bijaksana. Kita harus pertimbangkan pikiran-pikiran orang yang gak sama dengan pikiran kita. Gitu. Jadi banyak orang yang bilang ke saya, yang gak banyak banget juga, kayak kenapa begitu gitu. Jadi diajang-ajangin gitu. Ya aku sendiri nggak ada sentimen pribadi sih buat Superboy, walaupun Superboy ngata-ngatain saya ya. Tapi yang ku sayangkan tuh orang-orang Kristen yang kemudian dengan laganya yang gimana gitu, yang kalau yang udah belajar sih nggak apa-apa ya. Tapi kayak yang belum mengerti apa-apa, tapi diadu di sana. Jadi kesannya itu kita yang minta untuk diadu sama room itu gitu loh. Itu tuh buat apa gitu? Jangan kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Imbas dari Pak Bom Bom, kalah debat dari Bang Zuma. Benar-benar luar biasa ya guys ya. Kita tahu Pak Bom Bom ini adalah salah satu Polikarpus senior yang cukup disukai dan banyak pendukung di kalangan Laskar Polikarpus. Bahkan bisa dibilang Pak Bom Bom ini dianggap sebagai abang, dianggap sebagai bapak dari beberapa Laskar Polikarpus dan Polikarpus tentunya. Di room Pak Bom Bom berkumpul banyak sekali para penghujat-penghujat, para Polikarpus teman-teman. Dan tentu saja saat Pak Bom Bom kalah debat, otomatis ya, kelompok Polikarpus menjadi dipermalukan teman-teman. Ajaran mereka menjadi babak belur. Ajaran mereka yang mereka bangga-banggakan mau nggak mau akan diragukan oleh para pendukungnya, oleh para simpatisannya. Dan inilah yang membuat Pak Bom Bom ini sekarang dihujat habis-habisan oleh netizennya. Dianggap ngapain Pak Bom Bom debat? Udah tahu nggak punya kemampuan, ngapain gitu kan? Sadar diri Pak Bom Bom. Sadar diri. Anda nggak sanggup melawan Bang Zuma, jangan debat. Nah, ini jahatnya Laskar Polikarpus guys. Ini jahatnya mereka. Saat belum maju dielulukan, maju Pak Bom Bom, Anda hebat, kami tahu Anda luar biasa, maju. Begitu kalah, dihujat, dicaci maki. Padahal Pak Bom Bom sudah berusaha guys. Tapi apa daya, memang nggak sanggup, memang nggak bisa. Mau gimana teman-teman? Mau gimana nutupi sesuatu yang benar-benar realita? Mau bohong, tergantung. Kalau anak-anak mungkin bisa dibohongi oleh Pak Bom Bom. Kalau lawan anak SD, lawan anak kecil, ya, mutar kiri, mutar kanan, sama orang-orang yang mungkin nggak ngerti tentang dunia kristologi, bisa kalian kibulin. Tapi lawan Bang Zuma, ya nggak mungkin. Kan begitu, nggak mungkin. Yang dilawan Bang Zuma, gimana kamu ngibulin Bang Zuma? Cobalah. Mau seberapa jago Pak Bom Bom ngibul, apa mungkin Bang Zuma tertipu? Nggak bisa. Jadi buat teman-teman yang di sebelah ya, di kesempatan ini saya mendukung Pak Bom Bom. Kasihan Pak Bom Bom.
Kasihan, dia sudah berusaha untuk menyenangkan kalian. Kalian yang selama ini tepuk tangan suruh maju, maju, maju. Begitu orangnya babak belur, kalian hujat, kalian hina. Padahal dia sudah berusaha mewakili kalian. Kalau enggak, kalian aja yang maju. Kenapa bukan kalian yang maju? Kalian suruh Pak Bom Bom. Kan karena kalian nggak sanggup. Karena kalian nggak punya kapasitas. Kalian suruh dia yang maju. Begitu dia sudah coba, kalian hujat. Ini nggak boleh. Dan Sofiatul ya, ini mengatakan bahwa para penonton Laskar Polikarpus ini kelewatan. Kelewatan kalian. Kalian yang selama ini menyuruh maju, begitu orang mampus, begitu orang kalah, kalian salahkan. Kalian bilang Pak Bom Bom nyari duit, nyari ketenaran. Yes! Kalau nggak mungkin dia joget-joget di YouTube. Nggak mungkin dia live non-stop, teman-teman. Bahkan kita tahu, saat Pak Bom Bom pertama kali muncul, dia live 12 jam, guys. 12 jam! Setiap harinya. Kadang-kadang bisa lebih dari 12. Paling sedikit bisa 12. Kadang-kadang bisa lebih. Karena waktu itu pakai StreamYard, dibatasi 12 jam. Begitu 12 jam selesai, mati. Aplikasinya mati. Kalau mau, ya live lagi gitu. Buka lagi. Dan kadang-kadang Pak Bom Bom buka lagi. Demi apa? Ya demi menyenangkan hati kalian. Demi supaya dapurnya bisa berasap. Dan Pak Bom Bom akui kan. Selama ini Pak Bom Bom dengan jujur akui. Listrik belum bisa bayar. Ya. Akui bahwa dia nggak punya uang. Bahwa dia susah. Hidupnya berharap dari simpatisan kalian. Kan dia akui. Jadi ya sudahlah, jangan dihujat. Jangan dihujat terlalu ngeri, teman-teman. Kasihan Pak Bom Bom. Dan ini yang disampaikan oleh Sofiatul. Kasihan Pak Bom Bom. Dia sudah berusaha mewakili kekristenan. Sudah berusaha mewakili kelompok Laskar Polikarpus. Jadi janganlah dihujat. Janganlah dihina. Toh memang dia adalah badut. Dia memang badut. Dia cari saweran, cari koin. Ya. Jadi kenapa kalian hina lagi? Kalau nggak suka, ya udah nggak usah kasih. Nggak perlu hina orang. Nggak perlu, teman-teman. Dan memang Pak Bom Bom dari dulu akui kan. Itulah kenapa dia waktu dombanya dicuri, donatur-donaturnya dicuri oleh Wak Donat, oleh orang-orang lain, dulu marah dia. Ingat nggak? 2 tahun yang lalu, ya Pak Bom Bom sama Wak Labu tuh nggak dekat. Benci sekali ya. Benci sekali karena saling mencuri domba yang gemuk. Saling mencuri domba yang sehat. Tapi terakhir mereka berteman, kenapa? Karena mereka sama-sama dicuri. Mereka sama-sama korban. Domba mereka sama-sama diambil oleh Elia Miron, Mikana, Agatha. Jadi sesama korban ya sudahlah. Kalau dulu kan nggak, saling berebut. Ya, biasa itu teman-teman. Juara 1 dan 2 saling berebut, saling berantem. Tapi saat mereka sudah dilupakan, ya, sudah pensiun, sudah digantikan sama generasi baru, ya mereka sama-sama ngadu nasib. Jadi teman mereka. Teman dalam ngadu nasib. Nah, itu yang terjadi. Ya, jadi kasihan Pak Bom Bom. Bahkan yang kurang hajar, orang-orang seperti Agatha, guys. Orang-orang seperti Agatha mengatakan, ngapain Pak Bom Bom debat? Ngapain? Debatnya di room Superboy. Loh, Superboy Kristen loh. Superboy sering membela teman-teman kita Kristen. Kenapa pula nggak debat di sana? Mau di mana lagi? Di tempat Muslim kalian bilang nggak netral. Di tempat Muslim kalian bilang curang dan sebagainya. Halo? Coba saya tanya. Apa nggak malu? Apa nggak malu kalian, guys? Ya. Inilah lucunya kalian. Begitu kala 1001 alasan kalian buat. Yang nggak ada pun kalian buat-buat. Kalau alasannya ada, nggak masalah. Kalau alasannya ada, ya nggak masalah. Ini yang nggak ada pun dibilang. Betul nggak? Ini kacaunya kalian. Kacaunya. Dan kita dengar ya, bagaimana mereka saling menyalahkan. Ini cukup seru. Ya, saling serang, saling menyalahkan lantaran hal ini. Ya, dan ini kita anggap sebagai lawak-lawak lah, guys. Ya, lawak-lawak. Raja sama kalian. Nah, gitu Bu. Yang lucunya Bu, begini satu yang lucunya ketika kemarin dari Oten itu menang, Memangnya semua yang suka happy koin siapa fun. sih? Saya tanya di sini yang nggak suka ikan paus siapa sih? Halo. Suka semua. Gue suka TikTok Universe nih, belum ada yang ngasih gue ke TikTok Universe nih. Heran saya nggak perlu kayak gitu, betul nggak sih Elia? Iya.
Kalaupun dia cari koin, biarkan dia hidup. Itu ngapain kita ngiri? Lu ngasih koin dia ke dia aja kagak. Bukan ngirinya di situ sih, ngapain iri juga Ngapain ya. juga ngegibal kayak maksudnya kok bisa keluar dari omongannya begitu gitu loh. Kok bisa itu loh cari muka sama. So memangnya siapa sih di sini nggak cari muka? Halo. Benar. Oh my God, you munafik gitu loh. Jangan kayak gitu teman-teman Kristen. Jangan seperti itu. Anda menduduk orang tapi 3 jari ke tangan kita. Kamu nggak cari muka? Kamu nggak senang dikenal orang? Hah? Kamu nggak suka koin? Gue denger sini kok, ayo koin. Gue suka koin. Tapi yang ngasih koin ke gue belum banyak masalahnya. Kenapa kita nuduh orang seperti itu? What for? Untuk apa gitu loh? Kalau diri kita sendiri melakukannya gitu loh. Itu nggak menunjukkan sikap anak Tuhan yang baik. Saya kecewa dengan respon teman-teman Kristen. Kok bisa kita ngomong Itu yang jadi batu sandungan buat Iya mereka betul, itu. kok bisa kita ngomong begitu tentang orang lain? Kalian kenal Superboy aja kagak, Cong. Betul nggak? Nggak perlu kayak gitu. Ya pokoknya Tuhan tahulah semua yang ada dalam hati kita ya. Kenapa kita begini, kenapa kita melakukan ini. Maksud saya begini loh, segala tindakan itu harus dilakukan dengan bijaksana. Kita harus pertimbangkan pikiran-pikiran orang yang gak sama dengan pikiran kita. Gitu. Jadi banyak orang yang bilang ke saya, yang gak banyak banget juga, kayak kenapa begitu gitu. Jadi diajang-ajangin gitu. Ya aku sendiri nggak ada sentimen pribadi sih buat Superboy, walaupun Superboy ngata-ngatain saya ya. Tapi yang ku sayangkan tuh orang-orang Kristen yang kemudian dengan laganya yang gimana gitu, yang kalau yang udah belajar sih nggak apa-apa ya. Tapi kayak yang belum mengerti apa-apa, tapi diadu di sana. Jadi kesannya itu kita yang minta untuk diadu sama room itu gitu loh. Itu tuh buat apa gitu? Jangan kayak gitu. Kalau berdebat boleh, tapi kan kita berdebatnya kan untuk menjawab, untuk memberitahu gagasan kita, bukannya malah untuk nge-elap ke merekanya kan gitu. Kan kita nggak tahu juga gimana ya nanti. Tapi ya saya nggak menghakimi juga, cuma saya bilang ya semua motivasi itu Tuhan yang tahu dalam hati kita. Kenapa kita melakukan itu, kenapa kita mengikuti, kenapa kita berbuat seperti itu. Ya meskipun orang-orang yang di bawah bilang, Elia kamu aja yang begini, ya terserah, ini kan pendapat saya. Lagian kan Tuhan yang tahu motivasi saya ngomong begini karena apa. Motivasi saya bilang begini tuh mengapa. Motivasi kalian melakukan itu apa. Karena itu hanya Tuhan yang tahu gitu loh. Makanya I don't judge you guys, tapi yang menurut aku kalau bisa diminimalisir gitu loh. Karena ada orang-orang yang gak sampai dengan cara kita berpikir itu langsung menilai, oh Kristen ini juga rendahan ya, mau banget diadu-adu begitu gitu loh. Jadi kita pun yang gak memang mengambil bagian di dalam hal itu, kita jadi dipukul rata sama orang-orang seperti itu gitu. Jadi ya mau kembali ke motivasi. Makanya semalam juga kan Bu Sophie udah ngomong juga di roomnya, ada beberapa roomnya Bu Sophie ya, termasuk di situ juga kan kami. Istilahnya penilaiannya netral lah. Dan ya Superboy kan punya hak tersendiri, sama seperti room Bang Cip ini dulu waktu masih baru-baru. Kalau memang sudah mempercayakan diri untuk dimediatori seperti, ya udah percaya aja sama dia gitu loh. Ya, pas. Jangan salahkan, ngeblame kayak siapa sih yang buka room nggak mau roomnya itu. Siapa sih yang nggak mau buka roomnya itu lagi naik hype gitu kan? Dia punya metode sendiri dong. Betul, dia punya cara sendiri supaya roomnya naik. Kita support aja gitu loh. Kita mau kok, kita dengan sukarela masuk ke roomnya Superboy. Kalau lu nggak suka, nggak usah ditonton, nggak usah masuk rumahnya dia gitu kalau menurut saya. Itu kan caranya orang masing-masing, betul nggak? Dari segi marketing lah kita bilang Bu, itu aja sih. Nggak usah kita kayak aduh teman-teman jangan punya mental cek toko sebelah lah ya gitu loh. Roomnya dia rame, saya tuh nggak pernah kayak gitu-gitu. Terus ini saya justru saya lihat roomnya Bang Edis rame, saya lihat roomnya Agatha rame, saya introspeksi diri gimana ya Tuhan cara penginjilan yang efektif supaya bukan semakin rame tapi Pak orang mendengarkan supaya kita bisa memberitakan Injil dengan lebih baik lagi. Oh cara saya salah, cara diskusi saya belajar Pak, saya dengerin.
Itu marketing Bu ya, marketing itu ya Bu. Betul, itu Yang marketingnya kan. tapi yang aku nggak sepakat itu sih yang tadi ya. Kita seru-seruan aja di sana. Ngapain firman Tuhan itu jadi alat buat seru-seruan gitu loh. Itu yang buat aku tuh jelek gitu. Kenapa gitu. ya, itu Tapi kan ya nggak apa-apa, semua tergantung. semua orang punya cara, semua orang punya cara kalau menurut aku ya. Artinya ada cara yang dibawakan dengan relax, dengan fun di roomnya, itu cara dia. Kayak dulu misalnya di siapa tuh namanya PC The King misalnya, pas lagi naik daun, dia punya cara tersendiri. Kalau menurut saya itu ya setiap orang itu punya pangsa pasarnya sendiri, punya nilai tadi. Yang penting jangan ngejelekin orang. Itu kalau menurut saya ya. Gitu, nggak perlu dia roomnya lagi naik terus kita jelekin loh, kok begitu gitu loh, kok kita ngiri. Kalau menurut saya tuh nggak fair ya. Kalau menurut saya ya, lu bikin aja supaya roommu sendiri orang itu sesuai dengan visi yang Tuhan tempatkan pada kamu, supaya orang juga tertarik dengan apa yang kamu lakukan. Betul nggak? Yang apa namanya yang kamu bawakan. Bagaimana kamu membawa, oh roomku kok kayaknya videonya kurang bagus, aku perbaiki. Aku sampai suaranya kurang bagus, mungkin aku pakai soundcard yang lebih baik. Begitu loh teman-teman. Gak perlu kita meninggikan itu dengan merendahkan orang lain. Begitu menurut saya ya. Atau menurut saya loh ya. Jadi gak perlu kita menjelek-jelekan roomnya Superboy atau roomnya siapa lah. Biarlah mereka sendiri-sendiri kok. Gitu loh. Kalau lu gak suka sama cewek, gak usah masuk gitu. Kayak saya ada komal-komal yang saya gak suka, saya gak masuk lagi ke sana. Selesai gitu intinya. Tapi gak perlu kita menjelek-jelekan dia. Betul gak teman-teman? Gak perlu. Ya, izin Bang CP sama Bu Sofi. Karena jam 2 saya mau turun, mau pamit. Nah, sebenarnya kan kata apologia itu kan kita tahu bersama diambil dari 1 Petrus 3 ayat 15. Jadi ketika kita mau berapologet, kita harus mengerti firman Tuhan ini, kata Petrus, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Nah ini diperhatikan, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kemudian masalah motivasi, saya ambil dari Filipi pasal yang pertama ayat 15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Ayat 16, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Ayat 17, Filipi pasal yang pertama, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ayat 18, tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku tetap bersuka cita. Ya, bagi saya yang terjadi itu adalah perdebatan-perdebatan itu sebenarnya ya sudah, yang penting firman Tuhan diberitakan, tidak ada kesaksian kepalsuan yang ada di situ. Bagaimana firman Tuhan berbicara kepada kita ketika kita sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kira-kira begitu saja Bang CP, saya pamit karena tidak lama lagi jam 2. Tuhan memberkati, tetap semangat Bang CP. Mau cari kambing, mau didombakan. Tuhan berkati saya lagi kita di mobil semua. soalnya, berisik, takut. Terima kasih Pak Katong. Di mobil. Yo. Oke, siap. Iya, Oke, Bang CP. Siap. Ya. Bang Serafim, Oke, Ilya, oke Bang. Bu Winef, apa ini? Nizuk. Ya, Sorry, oke saya Bang belum. Nezuko. Ya. Oke, Tuhan berkati ya. Ya, tetap Ya. semangat. God bless. Jadi itu sih Jadi, kita nambahin ya Bu. Oh ya, silakan. Bang CP. Jadi itu aja sih teman-teman di bawah. Kalian memang netizen itu punya suara, punya penilaian masing-masing, tapi empati dibutuhkan gitu. Cuman terkadang ketika kita mengkritik ada itu menjadi kayak seperti kita ngata-ngatain gitu. Ya kalau bagi aku room yang selama ini kayak melihat beberapa room ya, kayak RD, Raja Debat, CP, WK, Bu Sophie, Elia punya ciri khas masing-masing dan punya Ya, cara semua strategi punya cara marketingnya sendiri. masing-masing. Itu aja sih. Semua punya cara sendiri untuk menaikkan dan juga membuat pamor dan menarik atensi di roomnya. Itu aja, netral aja. Superboy
Aku mendukung. Kenapa? Lebih bagus seperti itu. Karena dari aku pandang dari segi marketingnya. Iya, Ketika dia menjual, dia membeli. Kita nggak perlu ngiri, Iya. teman-teman. Malah ada yang ngomong begini nih Pak Nezuko. Saya dengar sendiri nih tadi ya di bawah. Superboy itu ternyata sudah kong kali kong sama Zuma, Badi dimenangkan supaya ngambil simpati Islam. Kok bisa ada orang kesel ngomong kayak begitu tuh loh teman-teman? Kok bisa gitu loh? Kok bisa? Saya heran sama Anda. Karena itu kita harus hati-hati dalam merespon dan bersikap. Saya kadang-kadang bukan gak mau merespon, kenapa? Ada banyak orang-orang di luar sana tuh gak dewasa. Betul gak Pak Nezuko? Betul gak? Iya Bu. Saya Pak, waktu dituduh-tuduh, kita bahas api penyucian, orang Katolik itu ngata-ngatain saya Pak. Ngancem-ngancem saya. Wah banyak masuk Pak waktu itu DM-nya. Saya tanggepi Pak, satu pun tidak saya respon. Kenapa? Karena netizen di luar sana tuh belum tentu semuanya dewasa secara rohani. Belum tentu otaknya jalan. 85% itu IQ-nya tuh 78 misalkan satu Anda, rata-rata orang Indonesia. Ketika Anda merespon sesuatu, belum tentu itu benar. Bisa yang Anda sampaikan maksudnya benar, itu bisa tanggapan mereka keliru. Ada hal-hal yang menurut saya ya teman-teman ya, tidak perlu kita respon. Ya apa enggak? Belajarlah untuk ngerti mana yang harus Anda tanggapi, mana yang enggak, teman-teman. Anda itu di dunia maya, didengar orang di mana-mana. Ini Elia Meron belum ada berapa 5 menit kentut dia, udah kedengeran sampai ke komalnya lain. Ini dunia maya, teman-teman. Kita harus bijaksana dalam hal-hal seperti ini. Mau nggak mau nama Anda akan tenar. Kenapa? Lo Anda cari viewer kok, Anda cari subscriber kok. Betul nggak? Kan itu kita hati-hati. Ada hal yang diem. Ini elemen yang saya ini saya kan urusan di luar dunia yang kalian gembar-gemborkan ini kan kita di belakang ada urusan sendiri sama elemen. Ada hal yang tutup kita mau ini, Elia kamu mau ini nggak? Elia bilang nggak usah direspon. Dan saya hormat itu. Artinya dia walaupun usianya masih 20 tahun, dia lebih dewasa menghadapi masalah. Ada hal-hal saya kasih tahu Anda yang tidak perlu direspon, kita cuma perlu diem. Betul nggak teman-teman? Betul nggak? Benar Bu. Kayak typingan di bawah ini Bu, izin Bu ya. Kayak typingan di bawah, dijelek-jelekin, diomongin. Ingat kata jelek-jelekin atau diomongin itu beda ya. Sama seperti dulu ketika di situ orang outet yang menang banyak gitu, istilahnya bertahan. Apa dibilang Superboy ketika mancing? Yang satpam jangan diam aja, jangan nantang di roomnya ya. Terbukti kan, marketing dia itu jalan. Terakhir gitu masuk Bang Juma, rame. Sama seperti ini juga gitu. Ketika dia ngomongin Elia, berarti dia mengharapkan Elia nanti masuk ke sana gitu. Itu aja teman-teman di bawah. Nggak usah dinorakkan lah, nggak usah dipancing-pancing, dipanas-panasin gitu. Netral aja kitanya. Dari segi marketing aja dia nggak pernah jualan nggak. Bagaimana sih pulpen yang aku beli 400 ini bisa laku jadi 1.500, itu aja. Ke situ aja pandangannya dulu. Nggak usah langsung ngeblam, ngejudge. Kritik boleh. Tapi kritik boleh, saran boleh, itu aja sih. Cuman terlalu banyak kemarin itu menyalahkan. Kalian nggak melihat sebulan lalu gimana? Makanya itu dia Bu, sebulan lalu. Ya kan? Caranya dia membawakan orang menarik. Saya aja nggak bisa loh ngomong sama dia kayak penyiar radio begitu kalau saya loh ya. Bikin dong. Saya justru kita harus belajar. Oh kenapa ya Bang? Saya selalu dengerin Edis. Saya suka sekali dengerin diskusi. Saya suka dengerin Agatha. Saya suka dengerin orang-orang yang bermutu. Saya Superboy waktu pertama kali mulai naik. Saya dengerin dia. Cara bawakannya bagus ya. Bahkan saya nggak bisa loh suaranya seperti penyiar radio kayak dia gitu. Teratur kalau ngomong kayak gitu. Diambil positifnya teman-teman, belajar kalau Anda mau mengembangkan diri sendiri. Nggak usah ngiri sama orang lain. Ya. Anda punya ciri khas sendiri, CP punya ciri khas sendiri. Cara dia berdiskusi bagus, kita support. Kekurangan dia apa, kita kasih masukan. Tapi dia harus belajar dewasa. Belajar dewasa berapologet, belajar dewasa kita dalam media sosial itu beda sekali teman-teman. Dunia media sosial beda sekali. Makanya saya sangat berhati-hati. Saya mah nggak suka ngomongin hal-hal yang pribadi, curhat pribadi. Aduh, anti, saya paling anti dari dulu di Zoom. Hanya ngebahas firman Tuhan. Nggak usah ngebahas yang lain-lain. Jangan ngiri, jangan ngebahasnya jadi yang kemana-mana. Ya, komal dia itu emang ya cari koin. Lu emang kalau cari koin ngapain? Komal lu kagak cari koin. Kok begitu teman-teman? Sebagai orang Islam kita nggak boleh begitu. Ya,
Saya heran juga hal kayak ini kok dibahas benar. Sampai si Endang Yunatan Nandar tadi naik ke komelnya Pak Bom Bom. Gak usah dibahas Pak Bom Bom. Lu sampai Muslim aja ngomong begitu loh. Kok Anda masih gak stop membahas hal-hal begini? Ya. Move on. Kita move on. Perbaiki lagi. Boleh debat di komennya Superboy. Caranya bagaimana? Oh kemarin saya datanya salah. Perbaiki dong gitu loh. Ya. Ngikutin caranya dia kalau Anda masih mau dialektika di komennya Superboy. Ikutin hostnya, ikutin aturannya. Itu aja menurut saya. Bu Sofi kasih masukan aja jangan cerewet. Loh, aku perempuan kok cerewet ya wajar dong. Cerewet. Oh, gue perempuan mulutnya 2 ya cerewet dong. Ya kan kalau gue cowok atau banci baru lo boleh ngomong begitu. Kalau cerewet. Merah gue. Cewek gak boleh cerewet. Sembarangan. Jangan kalau pancing-pancing gue. Jangan kalau pancing-pancing gue yang di... Ya, yang di bawah itu jangan lepas. Terus terang ya CP, bukan aku risih mendengarnya. Aku nggak kok bisa orang Kristen berpikiran begitu tuh, responnya tuh aku nggak expect hal kayak gitu ya. Terus terang aja sih kalau aku, orang Kristen harus lebih dong daripada Muslim dong, betul nggak? Tunjukin dong kita lebih daripada Muslim, betul nggak? Tunjukin kualitas hidup kita lebih daripada mereka, respon kita lebih daripada mereka. Sama aja nggak boleh, orang standarnya mesti lebih orang Kristen, betul nggak? Ya, tapi teman-teman di bawah jangan ada pancing-pancing Bu Sofi, weh. Kalian cerewet. Ya. Lapet juga teman-temannya kalah apa? Iya, siapa sih yang nggak mau menang gitu kan? Siapa sih yang nggak mau? Gue menang. Saya sekolah, saya kasih tau Anda ya, saya sekolah selalu ranking 1. Teman saya ranking 2 stres, kamu tau nggak? Saya sampai bingung, kamu kok ranking 2 kok? Gue kalah sama lu, emang apa sih ininya? Nanti tahun depan kan kamu bisa lebih baik lagi. Kok lu ranking 2 stres lo? Sampai masuk rumah sakit gimana? Gue bilang cara lu menghadapi kehidupan seperti itu. Hah? Bagaimana? How you respond? Kamu merespon sesuatu masalah seperti ini. Gak bisa teman-teman. Gue jadi inget loh, temen gue gara-gara ranking 2 di bawah gue stres. How come? Saya bilang, bagaimana kamu bisa merespon? Ya lucu ya guys ya, lucu sekali. Jadi memang, Pak Bom Bom itu kalah ya karena nggak punya kemampuan. Jangan disalahkan Superboy-nya, jangan. Dan Superboy itu Kristen teman-teman. Walaupun ada sebagian orang bilang, oh dia ateis ya. Dari Laskar Polycarpus dan Polycarpus kan bilang dia ateis. Tapi kalau kalian minta sama dia KTP-nya, itu Kristen. Kalau nggak Kristen, dia Katolik. Tapi nampaknya Kristen, nggak Katolik. Kenapa saya bilang gitu? Karena dari cara dia bersikap, cara dia ngomong, itu cara orang Kristen ngomong. Ya contohnya gini, setiap orang diberikan talenta. Ya, diberikan kemampuan masing-masing oleh Tuhan. Kan begitu. Itu cara ngomong orang Kristen. Muslim nggak pernah bilang talenta seperti itu. Oh, saya diberikan talenta begini-begini. Enggak. Ya, Muslim nggak ngomong karunia juga gitu. Tuhan berikan kepada saya karunia untuk menjadi moderator begini-begini. Itu bukan cara ngomong orang Muslim. Itu orang Kristen ngomong karunia seperti itu. Ya. Jadi kita kan bisa mengenali seseorang itu dari cara dia bersikap, cara dia ngomong, kan begitu. Sama kayak kita misalnya gini, kita dengar salah satu pembicara. Kalau begitu kalian dengar, kalian tahu, oh dia ini orang Madura, oh dia ini orang dari Sulawesi. Kenapa? Karena statement-statement dia ada yang mengarah ke sana. Baik itu logat, pengetahuan, kan begitu. Contoh, saya ngomong, kalau bodoh dulu saya bilang pau kali kamu gitu kan. Orang Jakarta bingung, apa itu pau? Apa itu pau? Mereka bingung. Kenapa? Karena cara ngomong itu dipakai oleh orang Sumatera, terutama Sumatera Utara, Aceh, dan Riau. Jadi ketahuan asal-usul daerahnya. Begitu juga dengan Superboy ini. Dari cara dia ngomong ketahuan bahwa dia itu basicnya Kristen. Terlepas kalau sekarang dia jadi ateis ya. Saya nggak tahu. Kita kan nggak bisa tebak dia agamanya apa sekarang. Tetapi dari cara dia bersikap, kita tahu dia pernah punya pendidikan secara Kristen. Basic dia pernah diajarkan secara Kristen.
Dan Superboy itu memang lagi cari duit. Dia lihat bahwa diskusi ini ada celahnya, ada celah di mana ada room ya yang dibutuhkan sebagai tempat Islam dan Kristen bisa diskusi. Dan mau nggak mau dia bikin label dia netral. Walaupun sebenarnya nggak ada manusia yang 100% netral. Potong leher saya kalau manusia bisa 100% netral. Kenapa saya bilang gitu? Nggak bisa, teman-teman. Yang namanya manusia itu ada perasaan. Ada perasaan yang ikut bermain. Ya. Ada perasaan yang ikut bermain. Nggak usah jauh-jauh. Misalnya kalian disuruh pilih karyawan. Hanya satu yang bisa jadi karyawan. Semua ikut ujian. Terus ada 2 orang yang nilainya sama. Nilainya sama percis, kemampuannya sama percis. Siapa yang kalian pilih? Tentu saja yang menurut kalian menyenangkan. Yang A, kalian lihat lebih cantik. Yang B, mukanya cemberut. Yang A, dia ngomongnya nyambung sama kita. Yang B, ngomongnya agak kaku. Kalian pilih A. Kenapa? Ya itu penilaian kita kan tetap akan ada subjektivitas yang ikut bermain, walau sedikit. Itulah kita bilang kita berusaha untuk objektif. Berusaha. Tapi bukan 100% objektif. Nggak bisa, guys. Kita bukan Tuhan. Ya, kita bukan program. Bukan. Manusia pakai perasaan dalam menentukan segalanya. Superboy selama ini kalau diskusi, ya di room dia, kita bisa lihat bahwa dia memang lebih condong ke arah kekristenan. Dan selama ini kalian senang sekali gitu kan. Wih, Kristen dimenangkan gitu kan. Kalian senang. Tapi begitu dia mengatakan bom-bom kalah, disepak si bom-bom, kalian nggak terima. Aneh kalian ini, teman-teman. Aneh. Maunya kalian saja yang dikasih menang. Maunya kalian aja yang diutamakan. Apa itu? Bahkan tuduhan-tuduhan buat Superboy ya luar biasa sekali, bahwa dia kong kali kong dan sebagainya. Ya mungkin itu ada strategi dia, mungkin kita nggak pungkiri ada strategi dari Superboy ya yang membuat dia kemarin lebih condong sedikit. Ya mungkin ada tujuan-tujuan dia, mungkin sekali lagi karena kita nggak bisa menyelami hati orang, guys. Ya, nggak sanggup kita selami hati orang, nggak sanggup kita tahu isi hati orang. Kita kan cuma bisa menganalisa berdasarkan data-data yang kita punya, berdasarkan ya historinya seperti apa. Ya bisa jadi. Karena belakangan ini sudah mulai orang-orang tidak memilih room dia sebagai tempat diskusi. Bisa jadi untuk menarikkan simpati lagi. Dan Pak Bom jadi tumbal pula gitu kan. Sialnya Pak Bom jadi tumbal kan begitu. Ya, kita nggak tahu. Jadi buat teman-teman Laskar Polycardus yang sekarang terpecah nih ya, yang lagi terpecah-pecah, ya terserah kalian lah mau ikut siapa gitu. Tapi saya berharap kalian bisa menggunakan akal kalian untuk menyaring, untuk berpikir, untuk cari tahu, dan ya belajarlah. Belajarlah. Jadi sekali lagi sebenarnya ya, kalau kita bicara diskusi, offline itu ya mungkin lebih bisa akan akademis. Apapun ceritanya dibandingkan online gitu kan. Karena moderatornya juga mau nggak mau gitu kan, nampak orangnya semua, begitu gesturnya berat sebelah pun pasti kelihatan. Kalau ini kan kita nggak tahu Superboy mukanya waktu dengar Pak Bom senyum atau tidak. Kalau moderator yang ada orangnya kan ketahuan gitu. Misalnya Pak Bom ngomong lah, dia senyum, Bang Zuma ngomong dia marah gitu kan, langsung mukanya berubah gitu. Nah, kita tahu ini orang lebih condong ke siapa. Jadi seperti itu, guys. Ya. Kasihan juga Superboy gitu kan, dihajar sama Elia Miron gitu. Bahkan dia bilang, loh Elia Miron tuh harusnya belajar jantan dulu gitu. Belajar untuk lebih jantan. Ya, kenapa? Kita tahu lah Elia Miron itu kan, aduh, gemulai gitu kan. Ya, walaupun dia bilang sudah bertobat. Ya, tapi namanya penyakit bisa kambuh, dan kita nggak tahu sebenarnya apakah dia beneran bertobat atau tidak. Tapi kita doakan lah, semoga dia bertobat. Karena bahaya juga, teman-teman. Apapun ceritanya, Elia Miron sudah diangkat menjadi pendeta. Ya, dia sudah jadi pendeta yang sangat rutin menginjil, ya khotbah di gereja GSJS. Kalau nggak salah sudah 4 kali dalam 1 bulan ini ya, setiap minggu dia mengajar di sana. Jadi kasihan sekali kalau teman-teman Kristen Indonesia sampai diajari oleh pendeta LGBT. Kasihan sekali. Kalaupun di luar, banyak gereja-gereja yang pendetanya LGBT, lah biarkan aja di luar. Jangan sampai Indonesia seperti itu. Jangan sampai.
Ya, jangan sampai. Karena kalau sampai seperti itu, nanti Islam sama Kristen jadi bentrok. Karena pasti di sweeping sama umat Muslim. Kenapa di sweeping? Karena umat Muslim nggak mau ada yang seperti itu di Indonesia. Jangan sampai ada pemuka agama yang LGBT. Karena rakyatnya sudah ada. Kita nggak pungkiri. Ada orang yang KTP-nya Islam LGBT. Ada yang KTP-nya Kristen. Ada yang KTP-nya Hindu. Tapi selama ini kan masih di kalangan jemaat. Di orang awam. Jangan sampai lah pemuka agamanya pula yang LG botoy. Bahaya guys. Bahaya. Ya, itu yang mau saya sampaikan. Terus saya tambahin sedikit video ya sebagai penutup guys. Ini video barusan kita melakukan Jumat Berkah dengan membagikan susu dan biskuit kepada anak-anak ya. Jadi kami punya project ya, artinya di Jadid HMC ini ya, di HMC ini kita punya project untuk turun ke masyarakat. Yang pertama tentu saja menguatkan akidah saudara-saudara kita. Terus yang kedua, kita datang ke daerah-daerah yang rawan pemurtatan. Yang kita dengar kabar ada misionaris ataupun kelompok-kelompok sebelah yang datang ya melemahkan akidah mereka. Tujuan kami menguatkan akidah mereka dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka berpikir, yang membuat mereka belajar. Nah, contoh di belakang Masjid Istiqlal, kita janjikan kita akan rutin datang ke sana. Ya, kita janjikan seperti itu. Semoga insya Allah kita bisa istiqomah. Ya, insya Allah kita bisa istiqomah. Doakan kita bisa istiqomah agar kita bisa rutin ke sana. Sekaligus setiap kita ke sana ada kuis-kuis yang kita buat sehingga mau nggak mau mereka belajar. Sebelum kami datang mereka belajar untuk lebih memperdalam agamanya. Nah, itu yang kami harapkan. Ya, jadi kita akan buat yang seperti itu guys. Bagi teman-teman yang belum nonton silahkan juga ditonton di video-video kita yang sebelumnya. Dan sekali lagi ya, ini semua bisa terjadi, bisa tercapai berkat dukungan kalian. Tanpa dukungan kalian nggak mungkin. Dan buat video fullnya ya, yang Jumat Berkah bagi-bagi susu ini akan saya taruh di video berikutnya. Kayak ini ada hanya sempalan lah ya, hanya sempalan sekaligus memperlihatkan Pak Bom-Bom nih ya, yang ngamuk-ngamuk. Oke, mungkin itu aja. Dan saya taruh di videonya di akhir. Oke, video klip doang. Sekian dari saya, makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya. Sana. Guys, ini bener-bener kredit, rame banget. Buka aja Goldian. Lo Iqra berapa? Kamu? Oh, udah Al-Quran. Juz berapa? Oh, cakep. Kelas berapa? Kelas 6. Tulis aja Goldian atau Jadid. Goldian. Iya. Di mana, Bro? Sini aja, Bang. Sini, Bang. Banyak orang lewat. Sini aja, Bang. Sini aja, Bang. Oke. Jadi teman-teman, aku mau kasih pertanyaan, yang bisa jawab dapat hadiah. Ya. Angkat tangan dulu ya. Ya. Botak lo. Waduh, botak lo. Siapa? Angkat tangan dulu baru jawab. Siapa nabi dalam Islam yang diangkat ke langit atau ke surganya Allah? Siapa? Salah, Nabi Muhammad. Siapa? Nabi Adam. Salah. Ayo siapa? Nabi dalam Islam yang nggak mati dan dia diangkat ke langit. Entar pas hari kiamat dia kesini lagi. Oh lo, Nabi. Siapa nama lo? Habibi. Oke, Habibi. Habibi. Angkat tangan dulu teman-teman. Makasih ya Bang. Oke. Angkat tangan dulu ya. Sebutin 4 kitab yang pernah diturunkan oleh Allah ke nabinya. Lo udah. Siapa? Ya, siapa? Siapa yang tahu? Angkat tangan dulu. Oke, kamu dulu siapa? Injil. Diturunkan ke nabi siapa? Harus ke nabi. Iya. Itu lah. Injil ke nabi
Udah kelas berapa? Masa nggak tahu? Kelas berapa? 4. Siapa tadi mau jawab? Kamu? Ini bulu apa, Bang? Mik, ngomong. Oi, Ini bulu apa, cita-cita Bang? lo apa? Bulu domba. Ini bulu domba. Oke, nggak ada yang tahu ini. Oh, oke, cakep. Masa nggak ada yang tahu ini? Oke. Ayo, Bang. Yang gampang-gampang aja, Bang. Yang gampang-gampang aja, enak aja. Yang susah dikit nggak, Bang? Oh, yang susah dikit ya? Kalau bisa jawab aja lu. Bentar, yang susah dikit. Udah pada sekolah kan ya? Oke, gua kasih pertanyaan. Kapan? Dulu yang bisa. Ya, mendapatkan wahyu pertama. Nggak salah nggak apa-apa. Oke. Gimana? Gua Hira. Di Gua Hiro. Tahu nggak ayat pertamanya apa? Al-alaq. Al-alaq. Gimana coba bacanya? Satu ayat aja. Ikro. Apa aja? Ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke, siapa namanya? Abang. Oke. Tadi udah dapat susu ya? Abang. Oh, susunya belum. Abang. Yang belum dapat susu siapa? Oh, kamu belum. Bang. Mari, Bang. Saya nggak ditanyain nama. Oh, belum. Oh iya, siapa lo punya nama? Ini bro. Ayo, Bro. Oke. How are you? I'm good. Oke, masih ada ya ini. Ada yang bisa baca Ngasih makanan. surat Al-Fil? Siapa? Masih ada duitnya. Minggu depan duit. Oh, pengen aja duit. Minggu depan. Siapa? Minggu depan duit di sini lagi, Bang. Masa nggak bisa? Loh, kok lo ngatur? Kita diatur, guys, pertanyaannya. Alvin. Kita masuk TV. TV bro. Kita masuk TV. Nggak ada yang tahu ini. Surat Al-Fil. Kita masuk TV. Ayo mau coba nggak? Ayat doang. Satu ayat doang. Oke, lainnya. Bisa, Bang. Cita-citanya tidak apa gitu? Cita-cita lo apa? Main bokep. Nggak boleh. Siapa yang ngajarin lo? Astagfirullah. Pemain bokep. Astagfirullah. Siapa yang ngajarin lo? Bentar, lo kasih pertanyaan. Tahu, Bang? Tadi. Ada abang-abangnya. Ada api, Bang. Lo hafal nggak? Muka lo Cina banget. Ayo, ada yang bisa surat Al-Kafirun aja. Nanti siapa? Oh ya, kamu ayo. Siapa namanya? Adib. Gimana? Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum ma'abiduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum ma'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Siapa namamu? Tadi udah dapat susu juga. Oke, ini buat Adib. Sisa satu teman-teman. Ini agak sulit. Bang. Udah dapat susu? Belum. Yang belum dapat susu siapa? Orang Batak loh. Namanya Koko. Koko. Oh ya. Enak. Belum. Beneran, ada Ronaldo 9. Ronaldo